Semua orang yang hadir terkejut. Salah satunya karena kekuatan Ye Chen yang dahsyat, dan yang lainnya karena Ye Chen berani menyerang bawahan pemuda itu. Seperti kata pepatah, memukul anjing tergantung pemiliknya. Identitas pemuda itu tidak biasa. Serangan Ye Chen terhadap bawahannya seperti ini pasti akan membawa bencana. Dewa tingkat 9 teratas merobohkan sebuah bangunan di jalan. Ia memuntahkan seteguk darah dan meraung marah, beraninya kau melanggar perintah Tuan Muda. Kau ingin mati. Setelah itu, Dewa tingkat 9 teratas itu kembali menyerang Ye Chen. Karena jika ia tidak menyerang, ia juga akan dihukum oleh pemuda itu. Mereka semua tahu betul perilaku pemuda itu. Sekali dihukum, akan ada kematian tetapi tidak ada kehidupan. Ekspresi Ye Chen tidak berubah sedikit pun, menunggu dewa tingkat 9 teratas itu bergegas, lalu tinjunya melesat keluar. Tepat saat tinju itu dihembuskan, darah di tubuh Ye Chen langsung menyembur keluar, membuat kekuatan tinjunya tak tertandingi. Langit runtuh. Ye Chen melontarkan dua kata. Boom! Tinju Ye Chen menghantam puncak dari 9 tingkat, dan tubuh dewa 9 tingkat teratas terhempas mundur. Tubuhnya retak dan darah menyembur keluar. Puff! Dengan pukulan ini, pria kuat yang tersangkut di puncak singgasana kehilangan kekuatan tempurnya dan tak bisa bangkit sama sekali. Sangat kuat, satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh pria kuat di puncak tingkat ke-9. Sangat mudah untuk memiliki kekuatan yang mengerikan. Apakah ini anggota keluarga muda? Jika dia punya latar belakang, dia pasti salah satu jenius paling menakutkan di antara 4 Brahms. Jika tidak ada latar belakang, itu jalan buntu. Banyak orang berbicara dengan suara rendah. Pemuda yang duduk di tandu melihat pemandangan itu, lalu berkata dengan tenang, sampah tak berguna, tak ada gunanya menyimpannya. Ya, seorang pria kuat lain di puncak tahta dewa tingkat 9 segera mengangguk, lalu menghampiri pria kuat yang terluka parah itu. Tanpa ragu, ia meremukkan tubuh pria kuat itu. Mereka biasa minum dan beraksi bersama, tetapi tidak ada hubungan di antara mereka. Sekali dalam situasi seperti itu, mereka tak akan ragu untuk saling bunuh, karena hidup adalah elemen pertama kelangsungan hidup mereka di sini. Mata pemuda itu menatap Ye Chen, dan tidak ada gejolak besar di matanya. Tatapan Ye Chen juga tertuju pada pemuda itu. Kedua mata mereka saling berhadapan. Apa yang dilihat pemuda itu dari mata Ye Chen adalah ketenangan dan ketentraman, tanpa sedikit pun rasa takut. Apa yang Ye Chen lihat dari mata pemuda itu adalah penghinaan. Mereka tidak berada di level yang sama. Pemuda itu berkata, tahukah kau bahwa kau telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan? Ye Chen berkata, apa itu melakukan kejahatan? Aku hanya melindungi diriku sendiri. Di 4 surga Brahma, semua dewa tingkat 9 hanyalah semut, dan kau hanyalah dewa tingkat 9. Apa hakmu untuk melindungi diri? Di kota yang luar biasa ini, aku berkata bahwa siapapun yang ingin mati di tingkat 9 harus mati. Pemuda itu berkata dengan sangat angkuh. Ye Chen menunjukkan senyum sinis dan berkata, kau benar-benar memiliki kemampuan ini, karena kau memiliki keluarga yang kuat untuk mendukungmu. Tetapi pada akhirnya, kau hanyalah sampah keluarga. Apalagi yang kau miliki jika kau meninggalkan keluargamu. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen yang menggebu-gebu, pemuda itu mengerutkan kening, tetapi segera kembali tenang dan berkata, aku punya keluarga untuk mendukungku. Disinilah aku lebih unggul darimu. Kau tidak memprovokasiku dengan itu. Itu hanya menunjukkan bahwa kau berkulit tebal dan tidak punya rasa malu. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu, dan akhirnya tidak baik. Ye Chen berkata dengan enteng. Apa kau memprovokasiku? Nada pemuda itu menjadi dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa? Membuatmu kesal? Ya, atau kau akan membiarkan anjing di sekitarmu melakukannya? Atau kau akan membiarkan gelar dewa keluargamu melakukannya? Masalah Ye Chen yang terus-menerus membuat wajah pemuda itu semakin buruk, dan ia tak bisa menjaga ketenangannya sebelumnya. Selama aku bisa membunuhmu, kenapa peduli siapa yang melakukannya? Pemuda itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan ekspresinya menjadi muram. Kemudian ia menatap Liu Piaoyue dan berkata dengan senyum mesum, membunuhmu mungkin tidak menyenangkan. Jika kau memeluk wanita di sekitarmu dalam pelukanku di depan wajahmu, perasaan seperti apa yang akan kau rasakan? Ekspresi Ye Chen dan Liu Piaoyue tenggelam bersamaan. Mata Ye Chen dipenuhi dengan niat membunuh dan berkata, aku pernah berkata kepada orang lain bahwa wanitaku tidak boleh dipermalukan. Bahkan hinaan verbal pun termasuk hukuman mati. Hukuman mati. Mendengar itu, pemuda itu tak kuasa menahan tawa dan berkata, kau bilang di depanku aku melakukan kejahatan yang berujung kematian. Konyol sekali, membeku. Di tengah tawa mereka, Liu Piaoyue tanpa basa-basi langsung melontarkan dua kata. Seketika, hawa dingin yang mengerikan meledak. Dengan Liu Piaoyue sebagai pusatnya, es menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, es telah menyebar ke sekitar tandu. Di dekat tandu, penguasa tahta tingkat 9 itu merasakan hawa dingin yang mengerikan, wajahnya berubah drastis, dan tubuhnya berusaha menghindar, tetapi ia tampak tak bergerak. Seluruh ruang telah tertutup oleh udara dingin, ruang membeku, belum lagi orang-orang di dalamnya. Kesembilan dewa tingkat di sekitar pemuda itu tak bergerak, dan es menyelimuti mereka masing-masing. Hanya setelah bernapas selama 2 jam, mereka berubah menjadi patung es.
Tandu-tandu pemuda itu telah tertutup es, dan udara dingin telah menembus ke dalam tandu, tetapi pemuda itu tidak membeku. Melihat pemandangan ini, wajah pemuda itu tiba-tiba berubah. Ia merasa beberapa wanita di sekitarnya tak bergerak dan seluruh tubuhnya kaku. Kau, pemuda itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Saat ini, ketenangannya telah lenyap sepenuhnya. Ia tak pernah menyangka bahwa di kota Bufan, di depan rumahnya sendiri, akan ada seseorang yang berani menyerangnya begitu saja. Liu Piaoyue tidak membekukannya karena ia tidak ingin membunuhnya dengan mudah. Melihat ekspresi ketakutan pemuda itu, ia jauh lebih baik daripada membunuhnya secara langsung. Kau pikir kau bisa berbuat sesuka hati di kota Bufan, dan kau bisa memerintah setiap dewa tingkat 9. Di dunia ini, tidak semua dewa tingkat 9 begitu rendah martabatnya. Ye Chen berjalan perlahan ke sisi tandu, dengan nada dingin. Jika kau berani menyerangku, keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi, kata pemuda itu ngeri. Ye Chen meremehkan, saat ini, kami hanya akan menggunakan keluarga untuk mengancam kami, dan kami tidak akan punya ide untuk membela diri. Sepertinya kau hanya anak buah keluargamu. Jika kau membunuh, kau bisa menyelamatkan makanan untuk keluargamu. Jangan bunuh aku, kata pemuda itu ketakutan. Kemana perginya kepercayaan diri itu? Ye Chen mencemooh. Pemuda itu berkata, selama kau tidak membunuhku, aku bisa memenuhi permintaanmu. Aku tidak memintanya, dan aku tidak akan mempercayaimu. Kau akan dihukum atas apa yang kau katakan kepada istriku tadi. Mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh, dan sebilah pedang jiwa menyembul dari alisnya. Pedang jiwa itu melesat ke arah pemuda itu dan menembus dahinya. Pemuda itu langsung berteriak, wajahnya memucat, dan ekspresinya tampak ganas dan mengerikan. Pedang jiwa Ye Chen menggetarkan pikiran pemuda itu. Jiwa pemuda itu terluka parah, hampir mustahil untuk disembuhkan. Beraninya aku melawan orang-orang yang menyebutku dewa. Aku mencari kematian. Terdengar hembusan napas ketakutan, namun tak terdengar hembusan napas. Gelar dewa, semua orang di tempat kejadian terkejut dan langsung berlutut. Ye Chen dan Liu Piaoyue berdiri di tempat, merasakan tekanan, alis mereka sedikit berkerut, tetapi mereka juga tidak takut. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di hadapan kerumunan. Seluruh tubuh pria parubaya itu memancarkan aura yang cukup membuat semua orang yang hadir ketakutan. Pria parubaya itu menatap Ye Chen dan Liu Piaoyue dengan amarah di matanya, lalu berkata, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu di kota luar biasa. Aku akan mencabik-cabik kalian dan menjadikan kalian contoh. Ye Chen menatap pria parubaya itu dan berkata, aku baru saja membunuh seorang manusia biasa. Ini untuk menghemat makanan bagi klan dewa luar biasa kalian. Aku berbeda dari orang-orang yang menyebut diri mereka dewa. Siapapun mereka, mereka tidak bisa diurus oleh orang luar. Pria parubaya itu berjalan menuju Ye Chen selangkah demi selangkah. Semakin dekat ia dengan Ye Chen, semakin besar tekanan yang dirasakan Ye Chen. Namun, tubuh Ye Chen tidak bergerak sama sekali, yang mengejutkan semua pria parubaya itu. Ia tidak memiliki perlawanan terhadap dewa tingkat 9. Pada saat ini, pria parubaya itu mulai merasa bahwa Ye Chen dan Liu Piaoyue adalah dewa tingkat 9 yang luar biasa, bukan dewa biasa. Dan berani memulai di kota luar biasa, entah di balik layar sangat kuat, atau bodoh. Tapi jelas, Ye Chen dan Liu Piaoyue bukanlah yang terakhir, jadi hanya yang pertama yang mungkin. Siapa kau? Pria parubaya itu bertanya dengan hati-hati. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tidak suka meninggalkan nama saat berbuat baik, jadi kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku sangat sibuk, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu di sini, kata Ye Chen, menarik Liu Piaoyue untuk berbalik dan pergi dengan tenang. Ye Chen sangat tenang, tetapi ada tekanan di hatinya. Jika pria parubaya itu benar-benar memukul mereka, mereka harus berusaha keras untuk melarikan diri. Berhenti, pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa kau. Jika kau tidak sopan kepadaku, kau akan dihukum. Ye Chen dan Liu Piaoyue saling memandang, dan Ye Chen berbisik, pergi. Saat itu, mereka berdua bergegas menuju kota yang luar biasa. Ye Chen melancarkan teknik ruang waktu yang hebat, dan seluruh tubuhnya bagaikan angin. Sejak memasuki tahap pertama pencerahan, pemahaman Ye Chen tentang ruang dan waktu telah meningkat pesat. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Pria parubaya itu melihat Ye Chen dan Liu Piaoyue menghilang dengan cepat di depannya. Wajahnya muram dan ia berkata dengan marah, berani berpura-pura di depan kursi ini. Itu hanya mencari kematian. Tubuh pria parubaya itu juga menghilang dengan cepat, menuju Ye Chen untuk mengejarnya. Ye Chen berkata, kita berpisah untuk melarikan diri, dan kemudian bertemu di kota Sueyang. Liu Piaoyue mengangguk. Jika dua orang itu berpencar, peluang untuk melarikan diri akan lebih besar. Keduanya segera bubar. Demi melindungi Liu Piaoyue, Ye Chen sengaja memperlambat sedikit kecepatannya, agar pria parubaya itu berada di sisinya. Orang tua itu, sebagai dewa bergelar, benar-benar tak tahu malu mengejar dan membunuh dewa tingkat 9. Ye Chen mencaci maki dengan nada meremehkan. Secara umum, para dewa bergelar sangat meremehkan para dewa tingkat ke-9, bahkan meremehkan untuk memulai. Begitu kau mulai menjadi dewa tingkat ke-9, itu berarti kau telah kehilangan harga dirimu.
Bisa dikatakan bahwa memanggil dewa tingkat ke-9 adalah hal yang tabu karena sungguh memalukan. Namun, ada kasus-kasus khusus. Pria parubaya itu mengejar Ye Chen, wajahnya tidak normal dan jelek. Pertama-tama, ia dimarahi sebagai dewa tingkat ke-9. Kedua, Ye Chen hanyalah dewa tingkat ke-9, tetapi kecepatannya sangat cepat. Sebagai dewa bergelar, ia tidak menghentikan Ye Chen dalam waktu singkat. Sebaliknya, ia memberi Ye Chen kesempatan untuk melarikan diri dari Liu Feixue. Sungguh memalukan untuk mengatakan itu. Nak, kau benar-benar membuatku marah. Hari ini aku akan menggantungmu di menara kota yang luar biasa, dan kemudian membiarkan burung nasar mematuk daging dan darahmu sedikit demi sedikit. Pria parubaya itu berkata dengan marah. Pria parubaya itu berkata, dengan cepat menuju pagi daun dalam pengejaran. Meskipun kecepatan Ye Chen sangat cepat, memang lebih cepat daripada gelar dewa dalam waktu singkat, tetapi begitu gelar dewa berusaha keras untuk mengejar, Ye Chen, yang berada di peringkat ke-9, masih sulit untuk disingkirkan. Pria parubaya itu semakin dekat dan dekat dengan Ye Chen, dan kemudian seluruh kekuatan sihir tubuhnya mengembun di kedua telapak tangannya. Dia membombardir Ye Chen dengan satu tangan. Hati Ye Chen terkejut, dan tubuhnya tiba-tiba bersinar. Tetapi ruang lingkup kekuatan ini benar-benar terlalu besar. Meskipun Ye Chen sangat cepat dan menghindar tepat waktu, dia masih terkena dampak oleh kekuatan yang kuat. Tubuh Ye Chen terbang ke depan. Untungnya, dia dilindungi oleh baju besi lunak kawat emas, jadi dia tidak menerima banyak kerusakan. Tidak bisa terus seperti ini. Begitu pria parubaya itu mengejarku, aku tidak akan punya kesempatan untuk kabur. Ye Chen sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan pria parubaya itu. Pria parubaya itu melihat Ye Chen diserang oleh telapak tangannya, dan ia terkejut karena tidak ada yang salah. Dengan kekuatan telapak tangannya, meskipun hanya sedikit, itu tak tertahankan bagi dewa tingkat 9, tetapi penampilan Ye Chen sungguh di luar dugaan. Wah, sepertinya kau masih punya beberapa keterampilan. Pantas saja kau berani menantang keagungan keluarga dewa yang luar biasa. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Terima kasih atas pujianmu. Meski begitu, aku tidak akan punya firasat buruk untukmu. Ye Chen masih sangat santai saat ini, menantang pria parubaya itu. Pria parubaya itu sangat marah sehingga ia melancarkan pengejaran penuh ke arah Ye Chen. Jarak di antara mereka semakin dekat. Pria parubaya itu mengumpulkan kekuatan sihirnya dan memukul Ye Chen lagi. Tubuh Ye Chen menghindar dengan cepat. Namun, tubuh Ye Chen tak bisa sepenuhnya dihindari karena jaraknya yang begitu dekat. Setelah terkena kekuatan dahsyat itu, tubuhnya langsung terlempar. Bahkan dengan baju besi lembut berwarna emas, Ye Chen juga merasakan tulang-tulang di sekujur tubuhnya seolah-olah patah. Seteguk darah mengucur dari mulut Ye Chen. Di celah ini, tubuh pria parubaya itu langsung muncul di hadapan Ye Chen. Nak, apa kau benar-benar berpikir kau bisa lari dariku? Konyol sekali. Pria parubaya itu mencibir. Ye Chen menatap pria parubaya itu dan berkata, aku bisa lolos dari tanganmu begitu lama, itu sudah di depan matamu, kau masih saja sombong, sungguh tidak tahu seberapa tebal kulitmu. Ekspresi pria parubaya itu muram dan berkata dengan marah, nak, mulutmu sangat keras. Kalau begitu, hancurkan mulutmu dulu. Pria parubaya itu berkata ia akan bergerak. Kekuatan sihir Ye Chen meledak, dan kekuatan darahnya pun meledak. Tinjunya dihujani, dan ia meraung, langit runtuh. Tinju Ye Chen meledak. Pria parubaya itu mendengus dingin dan menepuknya dengan satu tangan. Ia ingin mengalahkan Ye Chen dengan mudah. Namun, ketika kekuatan mereka beradu, pria parubaya itu jelas merasakan kekuatan Ye Chen yang dahsyat. Luka yang diderita Ye Chen barusan telah pulih dari kekuatan nirvana, dan pukulan ini adalah pukulan telak Ye Chen. Ia telah memutuskan bahwa pria parubaya itu tidak akan mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini, sehingga ia bisa membuat lubang di dalamnya. Tubuh Ye Chen mundur, dan tubuh pria parubaya itu juga mundur beberapa langkah. Ia cukup terkejut. Ia tidak dapat membayangkan bahwa dewa tingkat 9 bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Dewa Phoenix, bunuh. Ye Chen kembali melancarkan serangan, darah mengalir deras, dan di belakang Dewa Phoenix muncul, dengan niat membunuh yang mengerikan. Dua sinar cahaya mengerikan memancar, dan kekuatannya sungguh dahsyat. Pria parubaya itu merasakan kekuatan Ye Chen dalam serangan barusan, jadi ia tidak gegabah. Kekuatan ilahi tiba-tiba meletus dan tinjunya melesat, yang memiliki kekuatan dahsyat. Boom, tinju pria parubaya itu menghancurkan dua cahaya. Namun, ada dua bekas luka di tinju pria parubaya itu. Kedua bekas luka itu berkilauan dengan cahaya, dan kemudian guntur datang dari langit. Kutukan surga, Ye Chen berkata dengan suara rendah. Boom, pria parubaya itu muncul, diikuti oleh guntur. Ye Chen melirik pria parubaya itu, lalu berbalik untuk pergi. Ia tahu bahwa kutukan itu tidak akan membunuh pria parubaya itu sama sekali. Setelah bekas luka di tinju pria parubaya itu terhapus, efek kutukan itu menghilang, dan ia akan berada dalam bahaya. Jadi sekarang ia melarikan diri secepat yang ia bisa. Pria parubaya itu menatap Ye Chen yang hendak pergi, tetapi tidak ada cara lain, ia hanya bisa menahan serangan petir dengan kekuatan sucinya. Di saat yang sama, pria parubaya itu menggunakan kekuatan sucinya untuk menghapus tanda kutukan.
Ye Chen sudah lama tidak berlatih seni Tianyi, jadi ia tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan Tianjue. Tentu saja, tanda kutukan itu tidak akan bertahan lama. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tanda kutukan itu sudah sangat aus. Guntur di langit juga sangat melemah. Hari itu, petir hanya mengancam pria parubaya itu dan tidak melukainya. Namun sekarang Ye Chen telah menghilang, bahkan jika itu adalah gelar dewa, dalam hal ini, mustahil untuk menemukan jejak Ye Chen. Pria parubaya itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia adalah dewa bergelar, tetapi ia bahkan tidak membunuh dewa tingkat 9. Ia pasti kehilangan mukanya dan tidak bisa menjelaskannya. Ye Chen berhasil lolos dari kejaran pria parubaya itu, dan ia pun merasa lega. Ia pun setuju untuk pergi ke kota kambing salju bersama Liu Piaoyue. Pria parubaya itu kembali ke kota luar biasa dan tiba di jalan. Pemandangan di jalan masih terpelihara. Setelah kemunculannya, patung-patung es pecah, dan semua orang berubah menjadi es yang pecah. Namun, pemuda di tandu itu sedang koma saat itu, dan tidak ada yang mengancam jiwa. Pria parubaya itu menggunakan indera ketuhanannya untuk menemukan bahwa meskipun nyawa pemuda itu tidak terancam, jiwanya telah rusak, dan keabadian juga merupakan kebodohan. Ia menduga dalam hatinya bahwa hasil seperti itu adalah tujuan Ye Chen. Ia membawa pemuda itu pulang, kembali ke keluarga dewa luar biasa. Pria parubaya itu meninggalkan pemuda itu di luar aula, lalu memasuki aula. Ada beberapa orang yang duduk di aula. Melihat anak-anak muda di luar aula, mereka semua bingung dan berkata, apa yang terjadi? Sampah ini benar-benar sia-sia. Pria parubaya itu duduk dan berkata, ditinggalkan. Semua orang yang hadir terkejut. Di kota luar biasaku, masih ada orang yang berani melawan klan dewa luar biasa kita. Di antara mereka, seorang pria tua berambut putih berkata dengan marah. Dan pembunuhnya, pria tua yang duduk di singgasana itu mengerutkan kening. Lari, pria parubaya itu berkata tanpa daya. Lari, apakah itu nama dewa? Tanya seorang pria tua berambut gelap. Mereka tidak berpikir bahwa pria yang bisa lolos dari pria parubaya adalah dewa tingkat 9. Tidak, itu dilakukan oleh dewa tingkat 9. Pria parubaya itu berkata, meskipun dia dewa tingkat 9, kekuatannya mengerikan. Kau bisa lari dariku. Salah satu dari kalian lolos dari tangan salah satu dewa kalian. Pria tua yang duduk di singgasana itu tercengang. Pria parubaya itu berkata, ya, kemampuannya sangat kuat. Ada begitu banyak dewa tingkat 9 yang rentan terhadap serangan di hadapan mereka. Aku sedikit ragu bahwa dia adalah seorang jenius yang tidak memiliki kecelakaan di klan manapun. Kenapa? Tanya seorang pria berbaju putih. Pria parubaya itu berkata, pertama-tama, dia sangat tenang. Dia sama sekali tidak takut menghadapi saya, yang mulia, dan keluarga luar biasa kita. Jika itu adalah dewa tingkat 9 biasa, dia pasti akan bersikap hormat. Petik 2, dia tidak, dia menantang saya. Sepertinya saya sudah sering melihat adegan seperti itu. Kedua, kekuatannya sangat ringan dan besar, dan dia masih sangat muda. Di usia semuda itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dikembangkan oleh orang biasa. Setelah mendengar pidato itu, semua orang yang hadir menganggukkan kepala dengan wajar. Namun, siapapun dia, jika dia bertindak liar di kota luar biasa, artinya dia tidak akan memperhatikan keluarga dewa luar biasa kita. Pria tua yang duduk di singgasana itu berkata dengan dingin, ya, kalau aku tidak membiarkannya membayar harganya, aku akan diejek oleh 8 keluarga lainnya. Seorang pria tua berambut abu-abu berkata dengan serius, aku sudah ingat penampilannya, 4 alam Brahman memang sebesar ini. Kita akan cari tahu apakah anak itu benar-benar punya latar belakang. Kata pria parubaya itu. Cari tahu sesegera mungkin, kata pria tua yang duduk di singgasana. Ya, pria parubaya itu segera pergi. Ye Chen pergi jauh-jauh ke kota Sueyang, dan tak lama kemudian, ia tiba di kota Sueyang. Liu Piaoxue mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen. Sebelum Ye Chen tiba di kota Sueyang, ia terus mengamati. Ketika melihat bayangan Ye Chen, ia merasa lega, lalu bertemu dengannya. Ia berkata, kamu baik-baik saja. Sekalipun nirvana berat, aku tidak akan terluka, kata Ye Chen sambil tersenyum. Liu Piaoyue berkata, 4 alam Brahma sungguh bukan untuk ditinggali orang biasa. Jika mereka ceroboh, mereka akan musnah. Dewa tingkat ke-9 seperti semut di sini, dan tidak ada yang akan merasa kasihan jika ia mati. Aku tidak tahu mengapa 9 dewa tingkat itu datang ke 4 alam Brahma. Bukankah lebih baik tinggal di alam suci? Ye Chen tidak begitu mengerti. Liu Piaoyue berkata, aku telah mengetahui bahwa setelah dewa tingkat ke-9 memasuki 4 alam Brahma, mustahil untuk kembali ke alam suci lagi. Hanya dewa bergelar yang dapat berkelana di surga manapun. Ye Chen sedikit terkejut dan berkata, jadi, tidak bisakah kita kembali ke tanah suci dan surga? Ya, kita hanya bisa tinggal di 4 Brahma sekarang, kata Liu. Ye Chen akhirnya mengerti mengapa 9 dewa tingkat itu tidak meninggalkan 4 Brahma surga di bawah tekanan yang begitu kuat. Sekarang tampaknya bukan karena mereka tidak ingin pergi, tetapi mereka tidak bisa pergi sama sekali. Saya khawatir orang-orang di alam suci tidak pernah tahu tentang situasi ini.
Hanya mereka yang telah memasuki tingkat ke-9 dari alam suci Vatikan keempat yang akan tahu, tetapi mereka tidak dapat menyampaikan pesan ke alam suci. Tujuan 9 dewa tingkat ini memasuki 4 Brahma surga adalah untuk melihat seperti apa awalnya. Namun, setelah masuk, nasib seluruh orang berubah total. Dewa tingkat ke-9 telah menjadi penguasa puncak di Tanah Suci, tetapi di sini ia hanyalah semut dan anjing pelarian. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Ye Chen dan Liu Piaoyue memasuki kota Sueyang. Setelah pengalaman mereka, di kota yang luar biasa, mereka tahu bahwa jika mereka ingin bertahan hidup di 4 surga Brahma, mereka harus bersabar. Keduanya menemukan sebuah penginapan, dan pemilik penginapan melihat Ye Chen sebagai dewa tingkat ke-9, dan berkata tanpa ekspresi, hotel kami lebih mahal, 10.000 batu suci semalam. Di mana kau merampok? Ye Chen tidak suka menunggu penjaga toko dan berkata, kenapa kau tidak pergi dan mengambilnya? Kami punya penginapan mewah di sini. Kalau kau tidak mampu hidup, kau bisa belok kiri saat keluar. Ada 100 batu ajaib murah untuk 1 malam. Penjaga toko berkata dengan acuh tak acuh. Ayo pergi, ini toko gelap, ayo kita cari hotel lain. Ye Chen menarik Liu Piaoyue dan pergi. Penjaga toko mendengus, apa dewa tingkat 9 mau tinggal di tokoku? Konyol, Ye Chen dan Liu Piaoyue kembali ke sebuah penginapan, tetapi hasilnya sama saja, harganya sangat mahal. Akhirnya, Ye Chen melihat sebuah penginapan yang kumuh. Setelah memasuki stasiun, penginapan itu tampak lebih ramai. Dibandingkan dengan hotel lain, penginapan itu jauh lebih ramai. Tamuku, kau mau makan atau menginap di hotel? Kata pemilik penginapan dengan hangat. Ye Chen sedang dalam suasana hati yang baik ketika melihat antusiasme manajer. Dia tidak peduli apakah penginapan itu rusak atau tidak. Hotel, berapa tarifnya? Tanya Ye Chen. 100 batu suci untuk 1 malam, 1 lagi untuk makan dan menginap, kata penjaga toko. Ye Chen melihat orang-orang yang sedang makan, tetapi makanan dan anggurnya lumayan, jadi dia berkata, baiklah. Baiklah, saya akan menyiapkan kamar untuk Anda sekarang. Penjaga toko pergi sambil tersenyum. Ye Chen dan Liu Piaoyue pertama-tama mencari tempat duduk dan makan. Setelah makan anggur dan sayuran, mereka pergi ke kamar untuk beristirahat. Hari itu tenang dan tidak ada yang terjadi. Ye Chen beristirahat dengan nyenyak. Keesokan paginya, Ye Chen dan Liu Piaoyue berangkat pagi-pagi sekali. Mereka berjalan-jalan di jalanan kota Sueyang. Dibandingkan dengan kota yang luar biasa, kota Sueyang jauh lebih besar. Dari ukuran kotanya, kita bisa melihat kekuatan keluarga dewa. Sudah lama kita tidak berbelanja seperti ini, kata Ye Chen tiba-tiba dengan sedikit emosi. Liu Piaoyue tersenyum dan berkata, ya, kami semua masih sangat muda saat itu, dan sekarang sudah bertahun-tahun. Kamu masih muda, puji Ye Chen. Dia ibu dari 2 anak. Tidak muda lagi, Liu Piaoyue berkata. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kamu selalu yang termuda dan terindah di hatiku. Bahkan jika dia adalah ibu dari beberapa anak, kamu adalah yang terindah di hatiku. Liu Piaoyue tersenyum dan berkata, aku pikir kamu lebih bersemangat dan lebih energi, sekarang kamu begitu miskin untuk berbicara. Ye Chen berkata, di depanmu, aku suka ini. Setelah itu, Ye Chen pergi ke toko perhiasan dan mengambil jepit rambut untuk Liu Piaoxiu. Ye Chen melihatnya dengan saksama dan berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar cocok. Liu Piaoxiu juga tidak bercermin. Selama itu sesuatu yang membuat Ye Chen senang, dia merasa cantik. Ketika mereka berjalan di jalan, seorang pria berjalan melewati mereka. Setelah pria itu berjalan melewati mereka, pria itu seperti teringat sesuatu dan melirik Ye Chen sekilas. Ye Chen dan Liu Piaoyue tentu saja tidak menyadari hal ini, dan mereka masih berjalan di jalan. Ye Chen dan Liu Piaoyue tinggal di kota Sueyang selama 3 hari. Mereka bersenang-senang selama 3 hari terakhir, dan tidak ada perubahan. Siang dan malam itu, semuanya tenang seperti biasa. Pada malam hari, beberapa sosok muncul di jalanan kota Sueyang, lalu langsung menuju penginapan tempat Ye Chen tinggal. Boom, penginapan tempat Ye Chen tinggal tiba-tiba runtuh, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya terkejut, dan sosok-sosok itu bergegas menuju Ye Chen dan Liu Piaoyue. Ye Chen dengan mata dingin, belum menunggu uluran tangannya, Liu Piaoyue meneguk dalam-dalam, es. Udara dingin menyelimuti dalam sekejap, dan seluruh langit tertutup oleh udara dingin. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali di udara. Tubuh orang-orang ini berubah menjadi es, hanya tersisa 1 kepala. Liu Piaoyue bertanya, siapa kalian? Jangan tanya, mereka pasti dari kota luar biasa. Tangan mereka begitu panjang hingga mencapai kota Sueyang. Ye Chen Dao, puff, puff. Tubuh beberapa orang itu tiba-tiba meledak, Liu Piaoyue dengan acuh tak acuh, karena tidak ada gunanya, mati saja. Tidak aman bagi kita untuk tinggal di sini sekarang. Sebaiknya kita pindah tempat, kata Liu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, akan lebih tidak aman bagi kita untuk meninggalkan kota Sueyang. Tinggal di kota Sueyang berarti bertarung dengan dewa tingkat ke-9, tetapi jika kita meninggalkan kota Sueyang, lawannya mungkin adalah dewa bergelar. Di 4 alam surgawi Sansekerta, para dewa bergelar dari keluarga besar tidak akan mudah masuk ke kota tempat keluarga dewa bergelar lainnya berada. Begitu kita masuk, kita akan menyerang,
jadi tidak ada yang akan menyentuh garis pertahanan itu. Oleh karena itu, selama Ye Chen dan yang lainnya tinggal di kota Sueyang, mereka tidak akan diserang oleh para dewa bergelar dari keluarga luar biasa, jadi mereka bisa sesekali bernapas lega. Liu Piaoyue mendengar ucapan itu dan merasa itu masuk akal. Dia berkata, baiklah, semuanya tergantung padamu. Hanya saja kita tidak bisa tinggal di rumah ini sekarang. Apakah kita benar-benar ingin tinggal di penginapan dengan 10.000 batu? Ye Chen memikirkan hal ini, lalu berkata, sekarang saatnya untuk melihat apakah ada batu dewa di tubuh mereka. Kita tidak akan tidur di jalanan seperti ini malam ini, kan? Liu Piaoyue menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, bagaimana mungkin aku membiarkanmu tidur di jalanan? Kata Ye Chen, lalu ia membawa Liu Piaoyue ke sebuah penginapan. Pemilik penginapan itu menatap Ye Chen dan berkata, tinggallah di toko dan dapatkan 10.000 batu satu malam. Kalau begitu, satu malam saja. Ye Chen mengeluarkan 10.000 batu suci. Ia benar-benar merasakan sakitnya daging. Betapa boros dan mewahnya tinggal di toko dengan 10.000 batu suci. Setelah melihat batu suci itu, penjaga toko menyiapkan kamar tamu untuk Ye Chen dan Liu Piaoyue. Lingkungan dan tingkat rumah itu tidak jauh berbeda dengan penginapan sebelumnya. Mengapa begitu mahal? Ye Chen benar-benar tidak mengerti. Setelah Ye Chen dan Liu Piaoyue tidur semalaman, mereka bangun pagi-pagi keesokan harinya, lalu meninggalkan kamar dan berjalan-jalan. Banyak orang sedang mencari penginapan yang bagus, jadi penginapan itu sudah tidak ada lagi. Jika kau berani main-main di kota Sueyang, kau tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik. Sejauh ini, belum pernah ada situasi seperti itu di kota Sueyang. Siapa yang begitu berani? Ye Chen dan Liu Piaoyue berjalan-jalan dan sampai di reruntuhan penginapan. Setelah mendengar diskusi tersebut, Ye Chen berkata, sepertinya keluarga Dewa Gelar dari kota Sueyang akan menangani masalah ini. Jika hubungan antara kota Sueyang dan Dewa Gelar dari kota luar biasa tidak baik, maka kita bisa memanfaatkan masalah ini sebaik-baiknya. Jika hubungan baik, maka kita akan menjadi kura-kura dalam toples. Ye Chen berkata dengan tenang. Saat ini, baik di luar maupun di dalam tidak begitu aman, kata Liu. Ye Chen berkata, jadi, semuanya harus hati-hati. Liu Piaoyue mengangguk. Ketika mereka hendak pergi, sebuah kereta kuda yang sangat mewah berhenti di sana. Yang menarik kereta itu bukanlah kuda biasa, melainkan seekor unicorn. Unicorn ini jelas merupakan seorang pria kuat di puncak dewa tingkat ke-9. Sekarang dialah yang menarik kereta kuda itu. Setelah kereta berhenti, kusir segera keluar, mengangkat tirai kereta, dan berkata dengan hormat, Tuan muda, kami sudah sampai. Ya, terdengar suara samar dari dalam kereta, lalu seorang pemuda keluar dari kereta. Setelah keluar dari kereta, pemuda itu berdiri dan memandangi reruntuhan penginapan, sedikit mengernyit, lalu melompat keluar dari kereta dan berjalan menuju reruntuhan penginapan. Anak salju telah tiba, semuanya minggir. Seru kusir serentak. Orang-orang di kota Sueyang mendengar 3 kata Sue Gongzi, dan mereka semua bersemangat. Kemudian mereka semua dengan hormat memberi jalan. Anak salju, semua orang berkata dengan hormat. Pemuda itu mengabaikan orang-orang ini dan berjalan menuju reruntuhan penginapan. Ketika sampai di reruntuhan penginapan, ia berhenti dan berkata, di mana pemilik penginapan? Anak salju, si kecil ada di sini, jawab pemilik penginapan dengan gemetar. Pemuda itu menatap pemilik penginapan dan bertanya, apa yang terjadi tadi malam? Mengapa penginapan seperti ini? Pemilik penginapan itu berkata dengan hati-hati, tadi malam, kami sudah tertidur dan beristirahat. Lalu kami mendengar suara keras, dan seluruh penginapan hancur. Lalu kami melihat beberapa orang berpakaian hitam muncul untuk membunuh 2 tamu. Berapa banyak pria berpakaian hitam yang ingin membunuh 2 tamu Anda? Lalu, setelah mendengar ini, pemuda itu menyela kata-kata manajer, berpikir sejenak, dan melanjutkan bertanya. Kemudian, kedua tamu itu membunuh pria berpakaian hitam, dan kecepatannya sangat cepat. Orang-orang berpakaian hitam itu terbungkus es, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seorang pemuda menceritakan semua yang dilihatnya. Pemuda itu bertanya, seperti apa rupa mereka berdua? Mereka seorang pria dan seorang wanita. Penampilan pria itu tidak memiliki ciri khas. Dia kurus. Wanita itu mudah diingat. Dia berambut biru panjang dan berpenampilan cantik. Penjaga toko itu mengingat, Ye Chen dan Liu Piaoyue berada di tempat kejadian saat itu. Setelah mendengar kata-kata manajer, wajah mereka tiba-tiba berubah. Pada saat ini, pemuda itu sepertinya memikirkan sesuatu. Ia berbalik dan melihat ke arah Ye Chen dan Liu Piaoyue. Apakah kamu? Liu Chen dan pemuda itu sedang melayang di salju. Ye Chen dan Liu Piaoyue tahu bahwa mereka telah ditemukan, jadi mereka tidak menyembunyikan apapun. Tatapan mereka berlawanan dengan keempat mata pemuda itu. Itu kami, jawab Ye Chen. Pada saat ini, semua mata tertuju pada tubuh Ye Chen. Siapa kamu? Tanya pemuda itu. Ye Chen berkata, kami hanyalah orang biasa. Dan siapa mereka yang membunuhmu? Tanya pemuda itu. Kalau tebakanku benar, mereka pasti dari kota luar biasa, kata Ye Chen. Mendengar ini, pemuda itu sedikit mengernyit dan berkata, orang-orang kota luar biasa. Mengapa orang-orang kota luar biasa mengejarmu?
Karena aku meninggalkan salah satu dari mereka, kata Ye Chen. Mendengar itu, pemuda itu terkejut dan menatap Ye Chen dan Liu Piaoyue dengan saksama. Mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapinya. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti dewa tingkat 9 biasa. Siapa di antara mereka yang bukan dewa tingkat 9, tetapi siapa yang berani berbicara sendiri dengan begitu tenang? Kau telah menyingkirkan seorang tuan muda dari keluarga dewa di kota Bufan. Pemuda itu menegaskan dengan serius. Ya, Ye Chen menjawab dengan sangat sederhana. Kau begitu berani bertarung di kota luar biasa. Pemuda itu menatap Ye Chen Dao. Wajah Ye Chen tampak acuh tak acuh, dia menghina wanitaku dengan kata-kata, itu terkutuk. Aku tidak peduli di mana aku berada, selama aku marah, aku harus membayar harganya. Kau sombong. Pemuda itu menatap Ye Chen Dao. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku pandai berbicara, asalkan aku tidak marah. Tapi tahukah kau bahwa di surga Brahma keempat, tidak ada belakang panggung dewa tingkat 9, hanya semut pengganggu. Kau pikir berapa lama kau akan hidup jika kau begitu sombong? Pemuda itu menatap Ye Chen. Ye Chen menunjukkan senyum misterius dan berkata, bagaimana kau tahu aku tidak punya belakang panggung? Oh, pemuda itu terkejut, tetapi kemudian ia menunjukkan senyum misterius dan berkata, jika kau punya belakang panggung, bagaimana kau bisa diburu seperti ini? Jika tidak ada belakang panggung, bagaimana aku bisa keluar dari kota luar biasa ini? Ye Chen berkata dengan percaya diri. Pemuda itu mengerutkan kening ketika mendengar ucapan itu. Jika Ye Chen tidak memiliki belakang panggung yang kuat, ia akan bertarung melawan orang-orang yang menyebut mereka dewa di kota Bufan. Itu adalah jalan buntu. Sangat mustahil bagi Ye Chen untuk melarikan diri dari kota dengan kekuatan takhta dewa tingkat 9 miliknya. Terserah kau saja, apa kau tidak membiarkannya begitu saja? Kata pemuda itu. Ye Chen berkata, pertama-tama, izinkan aku menjelaskan bahwa aku tidak merusak penginapan ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kedua, aku datang untuk menginap di hotel. Aku harus menyediakan keamanan untuk penginapan ini. Jika bukan karena kekuatanku sendiri, aku pasti sudah mati sekarang. Apa kau pikir aku masih membutuhkan orang yang bertanggung jawab? Pemuda itu berkata, jika kau tidak memprovokasi musuh, penginapan ini tidak akan seperti ini. Terlebih lagi, kau telah melibatkan orang lain. Ye Chen berkata, kau tidak bisa berkata begitu. Haruskah aku tidur di jalan jika aku memprovokasi orang lain? Aku sudah memberikannya kepada Tuhan. Saat itu, kamar tempatku tidur adalah milikku. Siapa yang akan menemaniku dengan kehilanganku? Alis pemuda itu sedikit turun, katanya, mulutmu sangat pandai berbicara. Ye Chen berkata, aku tidak berani, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Pemuda itu berkata, ini kota Sueyang, wilayah keluargaku. Kau bukan dari kota Sueyang, tetapi kau telah menyebabkan kerugian bagi kota Sueyang. Kau harus bertanggung jawab atas sebagian masalah ini. Ye Chen berkata, apakah kau siap membiarkan kota Sueyang menanggung separuh tanggung jawab lainnya? Jika kau bisa membiarkan penduduk kota Sueyang bertanggung jawab, aku bisa mempertimbangkan untuk mengambil sebagian tanggung jawab. Apakah kau pikir kita masih bisa bernegosiasi? Tanya pemuda itu. Ye Chen tersenyum tipis, lalu berkata, kenapa tidak? Ye Chen dan pemuda itu saling bertatapan, dialog mereka berdua, seperti sedang berkelahi. Meskipun belum dimulai, mereka bisa mencium bau mesiu yang kuat. Kecuali kau bisa keluar dari kota Sueyang sekarang, kau harus bertanggung jawab sepenuhnya. Nada bicara pemuda itu semakin meninggi. Ye Chen berkata, apakah kau akan menghentikanku, atau gelar dewa keluarga saljumu? Tanda tanya petik 2, aku sudah cukup sendirian. Pemuda itu berkata dengan percaya diri. Ye Chen langsung tertawa dan berkata, benarkah? Kalau begitu aku benar-benar tidak perlu bertanggung jawab untuk ini sekali saja. Suaranya keras. Pemuda itu bersenandung, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, kekuatannya benar-benar terlihat. Puncak dewa tingkat ke-9, dikombinasikan dengan medan gas darah Suejia yang kuat, menjadikan pemuda itu yang terbaik di tingkat ke-9. Ye Chen tersenyum tipis, kekuatan ilahi meletus, kekuatan darah juga meletus, medan gas yang lebih kuat langsung menghancurkannya. Pemuda itu merasakan aura kuat Ye Chen, dan wajahnya sedikit berubah. Namun, dia selalu lebih percaya diri. Ada kekuatan sihir yang kuat di antara tinjunya. Dia memukul Ye Chen dengan satu pukulan. Kekuatan ilahi Ye Chen meletus, dan tinjunya juga membombardirnya, mengeluarkan dua kata, meruntuhkan langit. Boom! Tinju Ye Chen bertabrakan dengan tinju pemuda itu. Kekuatan Ye Chen untuk meruntuhkan langit sangatlah dahsyat dan merusak. Namun, kekuatan pemuda itu juga sangat mengerikan. Saat bertemu Ye Chen, tubuhnya langsung terdorong ke belakang, dan langkah Ye Chen sedikit mundur. Rasa sakit yang tajam terasa di tinju pemuda itu, dan lengannya gemetar. Kekuatan pukulan tadi terlalu dahsyat. Kekuatan sihir Ye Chen kembali melesat keluar dan berseru, Dewa Phoenix, bunuh. Setelah Ye Chen, Dewa Phoenix yang kuat muncul. Setelah kemunculan Dewa Phoenix, dua sinar cahaya memancar. Kekuatannya menakutkan. Tubuh pemuda itu dengan cepat mundur, lalu kekuatannya membubung tinggi ke langit dan meraung, tinju Tiangang. Tinju pemuda itu melesat dan berbenturan dengan salib Shen Feng. Tubuh pemuda itu terdorong mundur lagi,
sama sekali tak mampu menahan serangan Ye Chen. Ye Chen berkata, kau sama sekali bukan lawanku. Aku akan pergi dulu. Ye Chen menarik ranting pohon willow, dan salju dengan cepat menghilang di antara kerumunan. Tuan muda, kita tidak akan mengejar. Tanya kusir. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, orang ini sangat kuat, dan dia jelas merupakan puncak dari 9 tingkatan. Sekalipun kita mengejar, kita bukanlah saingan. Lagi pula, aku sudah berjanji. Jika kita menggunakan kekuatan lain, kita tidak akan ditertawakan. Ya, kata kusir dengan hormat. Kita akan bertemu lagi. Orang ini pasti akan sangat tertarik. Pemuda itu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Tanya kusir. Orang-orang kota luar biasa berani begitu tidak bermoral di kota Sueyang kita. Mereka benar-benar tidak ingin mempermalukan kota Sueyang. Kembalilah dan laporkan masalah ini kepada ayahku, biarkan dia membuat keputusan sendiri, kata pemuda itu. Ye Chen dan Liu Piaoyue meninggalkan kota Sueyang. Mereka menyadari bahwa pemuda itu tidak mengejar mereka. Mereka benar-benar melakukan apa yang mereka katakan. Setelah meninggalkan kota Sueyang, Ye Chen segera waspada dan berkata, kita harus mencari tempat persembunyian yang aman. Kemudian, mereka berdua dengan sangat hati-hati datang ke kota kecil tak jauh dari kota Sueyang. Kota kecil itu tidak besar. Ye Chen dan Liu Piaoyue mencari penginapan di kota itu. Ye Chen berkata, kita usahakan untuk tidak keluar, kekuatan klan dewa luar biasa masih relatif besar. Kita istirahat dulu, lalu keluar dengan jubah, menyembunyikan napas, sebisa mungkin tidak terlihat. Liu Piaoyue mengangguk. Setelah tinggal di kota selama sehari, mereka meninggalkan kota dengan jubah mereka di malam hari. Ketika Ye Chen berada di penginapan, ia mendapatkan peta 4 surga Brahma. Tempat terdekat dan paling cocok untuk bersembunyi dari kota Sueyang adalah pegunungan kerajaan hewan. Ada banyak dewa dan binatang buas, dan napasnya bercampur, jadi tempat itu paling cocok untuk bersembunyi. Ye Chen dan Liu Piaoyue bergegas ke pegunungan kerajaan hewan semalaman. Setelah tiba di pegunungan, mereka langsung memasuki pegunungan. Pegunungan ini adalah pegunungan terbesar dari 4 kerajaan surgawi Brahma. Ini adalah tempat berkumpulnya hewan-hewan paling suci. Ini setara dengan pegunungan hewan suci di Tanah Suci. Ye Chen memiliki pemahaman tertentu tentang pegunungan ini sebelum ia berencana untuk memasuki pegunungan. Di pegunungan ini, ada dewa-dewa dengan gelar dewa. Dikatakan bahwa Phoenix abadi pernah muncul di pegunungan, tetapi tidak yakin di mana sekarang. Selain itu, ada gagak api di pegunungan kerajaan hewan. Gagak api ini bertekad untuk berada di pegunungan kerajaan hewan, dan juga merupakan penguasa pegunungan kerajaan hewan. Alasan mengapa Ye Chen ingin memasuki pegunungan hewan adalah karena gagak api dan Phoenix abadi. Dia memiliki beberapa koneksi dengan gagak api dan Phoenix abadi. Awalnya, ia mewarisi rumah dewa Phoenix abadi, lalu bertemu dengan gagak api di rumah Raja Binatang, dan bersatu dengannya untuk menghancurkan istana dewa. Gagak api dari 4 surga Brahman adalah suami gagak api di Tanah Suci, jadi ada asal-usul tertentu di antara keduanya. Setelah Ye Chen dan Liu Piaoyue memasuki pegunungan, mereka langsung menuju ke kedalaman pegunungan. Di kedalaman pegunungan, terdapat banyak dewa tingkat 9, yang masing-masing menempati area dan membentuk lengkungan ke pusat pegunungan. Ye Chen memasuki kedalaman pegunungan, dan segera menarik perhatian para dewa tingkat 9. Manusia, kau telah menerobos masuk ke wilayahku. Seekor harimau putih tiba-tiba muncul di depan Ye Chen dan Liu Piaoyue. Aku di sini untuk melihat gagak api memanggil Tuhan. Aku tidak ingin bertarung denganmu, kata Ye Chen. Gagak api itu dewa yang bisa kau lihat, kan? Bahkan jika kita ingin melihat gagak itu, dewa tidak bisa melihatnya. Keluar dari wilayahku, atau aku akan mencabik-cabikmu. Harimau putih itu bukan tamu. Ye Chen berkata, kalau begitu, andalkan tinjumu saja. Tubuh Ye Chen melesat dalam sekejap, lalu ia menghampiri harimau putih itu dan membunuhnya dengan tinjunya. Mata harimau putih itu mengecil dan ia tidak bisa melarikan diri. Tubuh harimau putih itu terhempas oleh tinju Ye Chen dan jatuh terbanting ke tanah. Kali ini, aku akan mengampuni nyawamu atas nama gagak api. Ye Chen tidak membunuh harimau putih itu, tetapi melukainya. Harimau putih itu terkejut, bagaimana bisa dibayangkan bahwa kekuatan manusia ini begitu dahsyat. Ye Chen terus menyelami Liu Xuexue. Semakin dalam ia menyelami, semakin kuat monster itu. Tadi, harimau putih itu baru berada di tahap awal tahta tingkat ke-9, tetapi sekarang Ye Chen bertemu dengan monster dan monyet ini, yang merupakan tahap akhir tahta tingkat ke-9. Monyet dewa berdiri di atas batu besar, memamerkan giginya, dan berkata kepada Ye Chen, manusia, cepat pergi, atau aku tidak akan menyalahkanmu. Kalau begitu, jangan omong kosong. Ayo, kekuatan sihir Ye Chen meledak, dan tubuhnya dengan cepat menerjang monyet dewa. Kecepatan monyet dewa tidak lambat, ia melompat beberapa kaki tingginya, lalu mengayunkan tongkat batu ke arah Ye Chen. Langit runtuh, tinju Ye Chen meledak dan bertabrakan dengan tongkat batu. Retakan muncul di tongkat batu itu seketika. Tubuh monyet dewa terpental mundur, lalu berbalik dan tergantung di pohon dengan fleksibel. Tubuh Ye Chen berkelebat lagi, dan tubuhnya berubah menjadi angin. Ia tidak bisa melihatnya sama sekali. Ketika monyet dewa kembali,
ia sudah berada di depannya. Monyet itu terkejut dan segera mundur, tetapi kecepatannya tidak cukup untuk menghindari telapak tangan Ye Chen. King Kong mematahkan telapak tangan langit. Ye Chen meneguk ludah dan menamparkan monyet itu dengan telapak tangannya. Monyet itu sedang terburu-buru dan hanya bisa menahannya dengan tongkat batu patah di tangannya. Bang! Tongkat batu itu meledak, dan Ye Chen menamparkan tubuh monyet itu dengan satu tangan. Tubuh monyet itu terpental bola-balik. Kemudian, ia menghantam batu besar, yang kemudian meledak. Ye Chen berkata, karena kami tidak memiliki kebencian, kami tidak akan membunuhmu hari ini. Kau bisa melakukannya sendiri. Ye Chen terus masuk jauh ke dalam pegunungan kerajaan hewan bersama Liu Piaoxue. Mata monyet dewa berbinar, sangat rumit dan terkejut. Berhenti, bagian depan adalah area terlarang pegunungan kerajaan hewan. Tidak ada manusia yang diizinkan menginjaknya. Pada saat ini, dua kera putih muncul di depan Ye Chen dan Liu Piaoyue, dan suara mereka sangat lantang. Ye Chen menatap kedua kera putih itu dan bertanya, apakah negeri gagak api memanggil dewa di depan? Manusia, jika kalian pergi cepat, kalian tidak akan mati. Seekor kera putih turun, aku harus melihat gagak api memanggil Tuhan hari ini. Ye Chen menghampiri kera putih itu. Liu Piaoyue mengikuti Ye Chen dan berjalan menuju kera putih lainnya. Ketika kedua kera putih itu melihat Ye Chen dan Liu Piaoyue tidak mematuhi larangan tersebut, mereka terus memasuki wilayah pegunungan kerajaan hewan. Mereka berkata dengan marah, karena kalian sungguh-sungguh ingin mati, kami akan membantu kalian. Kedua kera putih itu berkata, ke arah Ye Chen dan Liu Piaoyue, kaki mereka menginjak tanah, tanah bergetar. Membeku, Liu Piaoyue berkata dengan suara rendah. Rasa dingin yang mengerikan langsung menyelimuti, dan sekelilingnya tertutup lapisan es tebal. Tubuh kera putih pun seketika terlepas dari lapisan es, lalu menyebar dengan sangat cepat. Kera putih ingin melepaskan diri dari es tersebut, tetapi tubuhnya mulai kaku, dan kekuatan di dalam tubuhnya telah tersegel, sehingga tidak dapat digunakan sama sekali. Tubuh kera putih membeku seketika, hanya menyisakan satu kepala yang terbuka. Mata kera putih menunjukkan ekspresi ketakutan. Kekuatan mereka telah mencapai puncak dewa tingkat ke-9. Mereka adalah salah satu makhluk terkuat di jajaran dewa tingkat ke-9 di kerajaan hewan. Mereka sangat rentan terhadap dua manusia. Di bawah tekanan segel tertinggi Ye Chen, kera putih yang bertabrakan dengan Ye Chen langsung tersungkur dan sama sekali bukan lawan. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, karena kau adalah dewa gagak api. Ye Chen mendengus, dan segera masuk lebih dalam ke jajaran binatang buas. Setelah beberapa saat, mereka merasakan udara menjadi lebih kering, suhu meningkat drastis, dan ada semacam gelombang panas di udara. Ye Chen dan Liu Piaoyue segera menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah gagak api. Ye Chen segera mengepalkan tinjunya dan berkata ke udara, Ye Chen muda, kemarilah dan lihat gagak api. Aku tidak mengenalmu, mengapa kau harus melihatku? Sebuah suara penuh keagungan terdengar. Ketika Ye Chen mendengar suara gagak api, ia tersenyum dan berkata, tidak masalah jika gagak api tidak mengenalku. Istrimu mengenalku, dan kita telah berjuang bersama. Setelah suara Ye Chen mereda, Ye Chen merasakan panas yang lebih mengerikan, dan Liu Piaoyue segera melawannya dengan udara dingin. Ye Chen memberi isyarat kepada Liu Piaoyue untuk berhenti bernapas, dan Liu Piaoyue pun berhenti bernapas. Pada saat ini, sosok yang lebih ilusif muncul di depan Ye Chen. Ini adalah gagak api. Saat ini, sosok ilusif itu tidak terlalu besar. Ia menatap Ye Chen dan berkata, apa yang kau katakan itu benar. Ye Chen berkata, kenapa aku harus berbohong padamu? Siapa yang tidak mengenal gagak api di kediaman Raja Binatang Buas sekarang? Tanpa bantuannya, kita tidak bisa menggulingkan istana dewa sama sekali. Gagak api terkejut dan berkata, apakah kau telah menggulingkan istana dewa? Atau apakah Flamingo membantumu? Ye Chen tidak tahu apa-apa ketika melihat gagak api. Ia menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Tentu saja, Ye Chen mengaku bersih dan mengatakan betapa jujurnya ia dalam mencuri telur dewa. Untuk membantu gagak api menangkap telur dewa, Ye Chen memberikan nasihat dan akhirnya menemukan telur dewa dalam keadaan utuh. Setelah mendengar ini, ekspresi gagak api terus berubah. Ia membenci istana Dewa Dot dan anaknya hampir dibunuh oleh pengadilan ilahi. Jadi, kau benar-benar terlibat dengan gagak api. Gagak api mengangguk pelan dan berkata, kau telah menghancurkan istana dewa. Istana dewa adalah juru bicara dewa takdir di alam suci. Akankah dewa takdir menyerah? Tentu saja, banyak dari mereka telah pergi ke tanah suci, tetapi semuanya telah dilenyapkan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, beranikah kita melakukan ini? Mengapa kau datang kepadaku hari ini? Gagak api kembali ke pokok bahasan dan bertanya. Ye Chen berkata dengan senyum malu, kali ini aku datang untuk mencari gagak api, tetapi aku juga sedang berlindung. Kita baru saja datang ke 4 kerajaan surgawi Brahma, dan kita tidak punya tempat tujuan. Kaulah satu-satunya yang ingin datang ke sini. Petik 2, kau dalam masalah apa? Tanya gagak api. Kita telah menyinggung keluarga besar para dewa, dan sekarang mereka mencari kita kemana-mana untuk membunuh kita. Ye Chen berkata, apakah kau telah menyinggung para dewa besar?
Kau benar-benar dalam masalah. Gagak api terdiam. Namun, siapapun yang datang ke alam surgawi empat Brahma dan berani mengganggu mereka selalu dalam keadaan baik. Karena takut memprovokasi 9 keluarga di alam surgawi empat Brahma, Ye Chen sangat baik dan secara langsung menyebabkan masalah besar. Ye Chen mengerucutkan bibirnya dan berkata, kita tidak bisa menjadi domba yang disembelih, kan? Baiklah, kau bisa berlindung di sini untuk sementara waktu. Tapi aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa melindungimu. Kata gagak api. Ye Chen berkata, kami tidak akan merepotkanmu. Ye Chen dan Liu Xiaoxue tinggal di pegunungan kerajaan hewan dengan cara ini. Seperti dua kacang polong di alam surgawi empat Brahma, gagak raja api mirip dengan dewa kerajaan dewa. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Huoya, konon dewa abadi Feng Feng juga ada di pegunungan kerajaan hewan. Benarkah itu? Gagak api berkata, dia pernah ke sini, tetapi kemudian menghilang. Tidak ada dua harimau di satu gunung. Kau harus tahu, jika gunung itu tidak menghilang, aku tidak akan bisa tinggal di sini dengan tenang. Ye Chen mengangguk pelan. Kalau bicara soal kekuatan, Phoenix Abadi mungkin lebih kuat daripada gagak api. Lagi pula, Phoenix Abadi memiliki kekuatan nirvana, jadi gagak api tidak mungkin menjadi musuh Phoenix Abadi.